Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Riana Febrina akan mempresentasikan mengenai materi pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai materi air dan kehidupan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui secara umum apa itu mengenai air, bagaimana sifat fisik dan sifat kimia air, serta berbagai hal yang sudah dipaparkan oleh pemateri pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini saya akan mengupas sedikit mengenai secara umum apa itu air. Nah, air adalah substansi kimia dengan rumus kimia H2O yang setiap molekul dari air itu mengandung satu oksigen dan dua atom hidrogen yang dihubungkan oleh ikatan kovalen. Kemudian air juga termasuk molekul polar. Disebut molekul polar karena memiliki muatan positif di sisi yang lain dan di sisi yang lain juga memiliki muatan negatif. Kemudian air termasuk pelarut universal. Disebut demikian karena air dapat melarutkan banyak zat kimia. Sebagian besar air terdapat di laut, yaitu air asin, dan pada lapisan-lapisan es di kutub dan puncak-puncak gunung. Akan tetapi selain itu juga air dapat hadir sebagai bentuk awan, hujan, sungai, air tawar, danau, uap air, dan lautan es. Nah, di dalam objek-objek tersebut, air bergerak mengikuti suatu siklus air, yaitu melalui penguapan, kemudian hujan, dan aliran air di atas permukaan tanah sehingga akan menuju ke laut. Nah, dalam komponen kimia, air merupakan suatu komponen kimia utama yang dibutuhkan di dalam tubuh. Ada 3 komponen utama air di dalam tubuh, yaitu air intraseluler pada membran sel. Nah, air ini itu ialah suatu cairan yang berada di dalam sel di seluruh tubuh kita. Kemudian ada air intravaskuler dan air interseluler atau air ekstraseluler pada dinding kapiler, yaitu suatu cairan yang berada di luar sel di seluruh tubuh kita atau yang ada di dinding kapiler tubuh kita. Nah, kemudian air di dalam tubuh. Pada dasarnya, sebagian besar organ tubuh kita membutuhkan air. Itu sebabnya air di dalam tubuh menjadi suatu komponen yang paling penting. Ada suatu penelitian yang dipublikasikan di dalam suatu jurnal yang berjudul European Journal of Applied Physiology tahun 2011. Nah, dalam jurnal tersebut ditemukan bahwa orang-orang yang biasanya minum air putih 2 liter sehari, ternyata air berada di dalam tubuh itu selama 10 hingga 50 hari. Nah, apabila kita minum air 2 liter pada hari ini, maka 2 liter air yang sudah ada di tubuh sebelumnya lah yang akan keluar, bukan air yang diminum pada hari ini. Tersebut terjadi karena di dalam tubuh air mempunyai urutan perjalanan yang sangat panjang. Nah, perjalanan air dalam tubuh ini dapat kita rincikan terdiri dari 3 proses, yaitu proses diserap, disalurkan, kemudian diperbaharui. Nah, dalam prosesnya, ketika air masuk ke dalam pencernaan, air akan melewati pembuluh kapiler dan masuk ke sel-sel darah. Nah, secara terperincinya, yang pertama, air yang kita minum atau makanan yang mengandung air, baik itu makanannya sekeras apapun juga, itu akan tetap mengandung air. Nah, ketika masuk ke dalam mulut kita, dari mulut akan diteruskan menuju saluran cerna. Kemudian yang kedua, air dari saluran cerna itu masuk melalui pembuluh kapiler ke dalam darah dan kemudian akan dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, setelah itu, dalam tahap ketiga, air membantu jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Saat air sampai di paru-paru, akan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, proses selanjutnya, air sampailah pada organ hati. Pada tahap ini biasanya di dalam hati air akan membantu proses metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein.
Nah, pada proses yang terakhir, yaitu proses yang kelima, air akan menuju ke ginjal. Di dalam tahap ini, air dapat membantu ginjal dalam proses penyaringan zat sisa untuk dikeluarkan bersama urin. Nah, begitu panjang secara terperincinya air yang masuk ke dalam tubuh kita dan diolah di dalam tubuh kita. Nah, oleh karena itu penting sekali memperhatikan asupan air yang masuk ke dalam tubuh, karena apabila kekurangan sudah jelas ya bahwa organ-organ dalam tubuh kita akan tidak bisa bekerja maksimal, karena tadi disebutkan bahwa di dalam prosesnya di dalam tubuh itu membutuhkan organ tubuh kita itu sangat membutuhkan air untuk bisa bekerja secara maksimal. Selanjutnya ada jenis-jenis air. Pada hal ini, air itu kan suatu sumber kehidupan yang tidak dapat tergantikan oleh apapun juga. Tanpa air biasanya manusia, hewan, dan tumbuhan tidak akan hidup, karena begitu pentingnya air dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam penggolongannya, air di bumi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu ada air tanah. Yang pertama ada air tanah, yang kedua ada air permukaan. Nah, yang pertama, air tanah ialah suatu air atau air yang berada di bawah permukaan tanah. Air tanah ini pada dasarnya dapat kita bagi lagi atau digolongkan lagi menjadi dua bagian, yakni air tanah freatis dan air tanah artesis. Air tanah freatis yaitu air tanah yang letaknya tidak jauh dari permukaan tanah serta berada di atas lapisan kedap air atau impermeable. Yang kedua, ada air tanah artesis, yaitu air yang letaknya sangat jauh di dalam tanah serta berada di antara dua lapisan kedap air. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa air tanah ini dibedakan sesuai dengan letak atau jaraknya jauh atau tidak dari permukaan tanah dan dari lapisan kedap air. Nah, yang kedua ada air permukaan. Air permukaan ialah air yang berada di permukaan tanah dan dapat dengan mudah dilihat oleh mata kita. Tadi kalau air tanah itu air yang berada di bawah permukaan tanah, dan sekarang air permukaan itu suatu air atau air yang berada di permukaan tanah dan dapat mudah kita lihat oleh mata kita sendiri. Nah, contohnya dari air permukaan itu seperti laut, sungai, danau, kali, rawa, empang, dan lain sebagainya. Nah, dalam air permukaan juga dibedakan menjadi dua, yaitu perairan darat dan ada perairan laut. Di dalam perairan darat ialah air permukaan yang berada di atas daratan, misalnya ada rawa, danau, sungai, dan lain sebagainya. Sedangkan perairan laut ialah air permukaan yang berada di lautan luas, contohnya seperti tentu seperti air laut yang berada di laut. Di sini ada sifat fisika dan sifat kimia dari air. Pada umumnya sudah pernah disinggung sebelumnya bahwa air itu sering disebut sebagai pelarut universal karena air dapat melarutkan banyak zat kimia. Nah, air berada di dalam kesetimbangan dinamis antara fase cair dan fase padat di bawah tekanan dan temperatur yang standar. Dalam bentuk ionnya, air dapat dideskripsikan sebagai sebuah ion hidrogen atau H+ yang berasosiasi atau berikatan dengan sebuah ion hidroksida atau OH-. Nah, dalam satu molekul air tersusun atas dua atom hidrogen yang terikat secara kovalen pada satu atom oksigen. Nah, air ini dilihat dari sifatnya tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau pada kondisi standar, yaitu pada tekanan 1 bar atau pada suhu dari 273 Kelvin. Nah, zat kimia ini atau air ini merupakan suatu pelarut yang penting yang memiliki kemampuan untuk melarutkan banyak zat kimia lainnya, seperti ada garam-garam, gula, asam, dan berbagai jenis gas, dan banyak macam molekul-molekul organik yang dapat larut
oleh air. Nah, oleh karena itu, dari sifat fisika dan kimia air diperoleh atau bisa terjadi proses pertama elektrolisis, yang kedua kelarutan atau solvasi, dan yang ketiga ada kohesi dan adesi. Elektrolisis air ialah suatu peristiwa penguraian senyawa air menjadi oksigen dan hidrogen dengan menggunakan arus listrik yang melalui air tersebut. Atau dapat diartikan juga suatu molekul air dapat diuraikan menjadi unsur-unsur dari asalnya dengan mengalirinya oleh arus listrik. Nah, dalam hal ini proses itulah disebut dengan proses elektrolisis air. Nah, bisa teman-teman lihat gambar yang ada dalam PowerPoint ini bahwa pada katoda dua molekul air bereaksi dengan menangkap dua elektron sehingga tereduksi menjadi gas H2 dan ion hidroksida. Nah, sementara itu pada anoda terdapat dua molekul air lain yang terurai menjadi gas oksigen. Kemudian melepaskan juga 4 ion H+ serta mengalirkan elektron ke katoda. Nah, dalam hal ini ion H+ dan ion OH- akan mengalami netralisasi sehingga terbentuk kembali beberapa molekul air. Nah, dalam proses elektrolisis ini gas hidrogen dan oksigen yang dihasilkan dari reaksi ini akan membentuk suatu gelembung pada elektroda dan biasanya akan berkumpul di dalam batang elektroda tersebut. Nah, prinsip inilah kemudian dimanfaatkan salah satunya untuk menghasilkan hidrogen dan hidrogen peroksida yang biasanya digunakan sebagai bahan bakar kendaraan hidrogen. Elektrolisis ini merupakan suatu proses kimia yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia karena tadi air dialiri oleh arus listrik. Nah, komponen terpenting dari proses elektrolisis ini adalah elektroda dan larutan elektrolit. Pada proses elektrolisis diperlukan dua buah kutub, yaitu ada katoda sebagai kutub negatif dan anoda sebagai kutub positif. Nah, pada elektrolisis ini sudah kita pernah atau sudah sering kita mendengar dan mempelajarinya pada materi-materi kimia sebelumnya. Selanjutnya ada kelarutan atau disebut juga dengan solvasi. Air adalah suatu pelarut yang kuat atau juga disebut dengan pelarut universal karena tadi disebutkan bahwa air dapat melarutkan banyak sekali jenis zat kimia, salah satunya. Nah, zat-zat ini bercampur dan larut dengan baik dalam air. Contohnya ada garam-garam. Zat yang dapat bercampur atau larut dengan baik dalam air maka disebut dengan zat-zat hidrofilik. Sedangkan ada juga zat-zat yang tidak mudah larut atau tidak mudah tercampur dengan air. Misalnya lemak dan minyak. Nah, lemak dan minyak ini suatu zat yang tidak mudah bercampur dengan air, maka disebut ada zat hidrofobik. Nah, kelarutan suatu zat dalam air itu dapat ditentukan oleh dapat tidaknya suatu zat tersebut menandingi kekuatan gaya tarik-menarik atau gaya intermolekul dipol-dipol antara molekul-molekul air. Jika suatu zat tidak mampu menandingi gaya tarik-menarik antar molekul air tersebut, maka molekul zat tersebut tidak larut dan akan mengendap dalam air. Kemudian, komposisi dari zat terlarut dan zat pelarut dalam larutan dinyatakan dengan konsentrasi larutan, sedangkan proses pencampuran zat terlarut dan zat pelarut membentuk larutan itu disebut kelarutan atau solvasi. Nah, kelarutan ini biasanya bergantung pada berbagai kondisi seperti suhu, tekanan, konsentrasi, dan komposisi dari pelarutnya. Nah, biasanya salah satu komponen yang mengandung jumlah zat dalam larutan itu biasanya terdapat dua komponen, yaitu ada komponen yang mengandung jumlah zat yang lebih banyak, maka disebut pelarut atau solvent.
Nah, pelarut dipandang sebagai pembawa atau medium zat terlarut yang dapat berperan serta dalam reaksi kimia tersebut. Kemudian komponen selanjutnya ialah yang mengandung zat yang lebih sedikit disebut zat terlarut atau solut. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam suatu larutan itu terdapat pelarut dan juga zat terlarut atau solvent dan solut. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat kelarutan. Nah, sifat kelarutan ini pada umumnya berhubungan dengan kelarutan senyawa dalam media yang berbeda dan bervariasi. Biasanya tergantung dari pelarut itu apakah polar atau non-polar. Pelarut polar biasa seperti air, kemudian pelarut non-polar dapat dicontohkan seperti lemak. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa suatu zat itu memiliki sifat ada hidrofilik atau lipofilik dan ada juga yang sifatnya itu hidrofilik lipofilik, yaitu suatu zat ada yang mudah larut dalam air dan ada yang tidak mudah larut dalam air. Nah, sehingga yang sulit yang berhubungan dengan kelarutan dalam air itu disebut dengan lipofobik, dan yang kelarutannya itu dalam lemak itu lipofilik. Nah, gugus-gugus yang dapat meningkatkan kelarutan molekul dalam lemak disebut gugus lipofilik atau nonpolar. Nah, sifat kelarutan pada umumnya berhubungan dengan aktivitas biologi dari senyawa tersebut. Nah, dapat kita ketahui bahwa kelarutan itu ada dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ada larutan tak jenuh, ada larutan jenuh, dan ada larutan lewat jenuh. Nah, ini sudah kita pahami karena sudah kita pelajari pada kimia sebelum-sebelumnya, bahwa larutan tak jenuh ialah suatu larutan yang mengandung solut atau mengandung zat terlarut kurang dari yang diperlukan untuk membuat larutan itu jenuh. Atau dapat dikatakan dengan kata lain, larutan tak jenuh itu suatu larutan yang partikelnya itu tidak tepat habis bereaksi dengan pereaksi, atau ringkasnya itu larutan tersebut masih bisa melarutkan zatnya. Nah, larutan tak jenuh dapat terjadi apabila hasil kali konsentrasi ion kurang dari Ksp. Nah, selanjutnya ada larutan jenuh. Disebut dengan larutan jenuh ialah suatu larutan yang mengandung sejumlah solut yang larut dan mengadakan kesetimbangan dengan solut padatnya. Dengan kata lain, larutan jenuh itu larutan yang partikel-partikelnya habis bereaksi dengan pereaksi atau zat dengan konsentrasi maksimal. Nah, larutan jenuh ini terjadi apabila hasil konsentrasi ion sama dengan Ksp. Nah, terakhir ada larutan sangat jenuh atau larutan lewat jenuh, yaitu suatu larutan yang mengandung lebih banyak solut daripada yang diperlukan untuk menjadi larutan jenuh. Atau dengan kata lain, larutan tersebut sudah tidak dapat lagi melarutkan zat terlarut sehingga terjadilah suatu endapan. Nah, larutan lewat jenuh ini dapat terjadi apabila hasil kali konsentrasi ion melebihi nilai Ksp-nya. Nah, demikianlah presentasi dari saya mengenai air dan kehidupan yang mencakup jenis-jenis air, elektrolisis, dan solvasi. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.